Selamat sore, pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Kita bergabung bersama rekan kami, Dade Salampesi, yang ada di Istana Kepresidenan Jakarta. Dade, agenda apa saja yang dibahas dalam rapat konsultasi tersebut? Rapat konsultasi tadi dimulai sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka. Sejumlah pimpinan DPR hadir. Untuk pimpinan DPR sendiri semua hadir, begitu juga dengan dari Badan Legislatif dan juga pimpinan fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR. Begitu juga dengan pimpinan Komisi 3 dan juga pimpinan Komisi 11. Untuk agenda pembahasan dalam rapat konsultasi tadi diungkapkan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin bahwa membahas agenda terkait perkembangan legislasi yang sudah ditetapkan bersama antara pemerintah dan juga DPR RI. Namun fokus pembahasannya terkait dengan Prolegnas 2016 yang diantaranya terdiri dari 40 undang-undang. Rapat hanya berlangsung selama 2 jam saja dan tadi Presiden Joko Widodo bersama dengan para anggota DPR yang hadir juga sudah memberikan pernyataan persnya. Robert. Menghargai proses dinamika politik yang ada di DPR, khususnya dalam rencana revisi Undang-Undang KPK. Dan tadi setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda, dan saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers usai rapat konsultasi tadi memang tidak banyak memberikan keterangan, namun Presiden memastikan bahwa pembahasan undang-undang atau revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dipastikan ditunda. Namun tidak ada pernyataan lebih lanjut sampai kapan ditundanya. Namun Ketua DPR Ade Komarudin juga memastikan bahwa walaupun pembahasan RUU KPK ini ditunda, namun tidak dihapus dari Prolegnas 2016. Ade Komarudin juga memastikan kembali bahwa dalam Prolegnas 2016 setidaknya ada 3 undang-undang yang menjadi prioritas, yaitu Undang-Undang Teks Amnesti, Undang-Undang Terorisme, dan juga Undang-Undang KPK sendiri. Selain itu, Ade juga mengungkapkan bahwa sejauh ini walaupun ditunda, pemerintah bersama DPR tetap sepakat bahwa 4 poin yang ada dalam draft revisi Undang-Undang KPK kedepannya bisa menguatkan KPK. Sebelum memutuskan menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK, sepanjang hari ini sejumlah pertemuan dilaksanakan di Istana Negara. Secara terpisah, Presiden membahas revisi Undang-Undang KPK bersama dengan pimpinan KPK dan juga pimpinan DPR. Kita bergabung bersama dengan kami, Dade Salampesi, terkait dengan agenda pembahasan revisi Undang-Undang KPK oleh Presiden di Istana hari ini. Dade, apakah ada agenda lanjutan yang dilakukan Presiden terkait dengan penundaan revisi Undang-Undang KPK? Untuk sore ini Presiden Joko Widodo tidak memiliki agenda lanjutan terkait dengan pembahasan rencana revisi Undang-Undang KPK di Istana Kepresidenan. Namun tadi 1:30 siang yang berlangsung selama 2 jam sampai 3:30 sore, Presiden memang menggelar rapat konsultasi dengan semua pimpinan DPR dan tidak hanya para pimpinan DPR yang hadir, tapi juga dari Badan Legislatif, bahkan dari pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR, begitu juga dengan pimpinan Komisi 3 yang membidangi masalah hukum dan juga Komisi 11. Dalam rapat konsultasi yang berlangsung selama 2 jam tadi memang membahas Prolegnas 2016 yang terdiri dari 40 undang-undang. Salah satu yang dibahas ialah mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu tentang KPK. Dan dalam konferensi pers tadi memang Presiden menyebutkan bahwa pembahasan
rencana revisi Undang-Undang KPK ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Menurut Presiden, persepsi masyarakat menjadi penting terkait KPK ini dan memang bukan hal yang mudah untuk meyakinkan masyarakat bahwa rencana revisi Undang-Undang KPK ini untuk menguatkan KPK, bukan justru untuk melemahkan KPK. Selain itu juga tadi Menteri Hukum dan HAM yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi tertutup mengungkapkan bahwa informasi yang beredar terkait dengan rencana revisi Undang-Undang KPK ini memang sudah tidak berimbang, bahkan cenderung hiperbola atau dilebih-lebihkan, sehingga persepsi dari masyarakat ini terbentuk bahwa rencana revisi Undang-Undang KPK ini justru untuk melemahkan KPK. Robert. Ya, Dade, lalu tepatnya apa tanggapan dari Ketua DPR dengan hasil kesepakatan untuk menunda revisi Undang-Undang KPK hari ini? Usai memberikan keterangan pers oleh Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Ade Komarudin juga memberikan keterangan pers. Tadi Ade menekankan bahwa walaupun rencana revisi Undang-Undang KPK ini ditunda, namun bukan berarti rencana revisi Undang-Undang KPK ini dihapus dari Prolegnas 2016. Namun sama seperti Presiden, Ade Komarudin juga tidak memastikan sampai kapan penundaan diberlakukan atas rencana revisi Undang-Undang KPK ini. Selain itu, Akom juga memastikan sulitnya publik memahami tujuan dari rencana revisi Undang-Undang KPK ini menjadi salah satu alasan pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda revisi Undang-Undang KPK ini. Dan tadi juga ditegaskan kembali oleh Ade Komarudin atau Akom bahwa Undang-Undang Teks Amnesti, Undang-Undang Terorisme dan juga Undang-Undang KPK sendiri memang menjadi prioritas dalam Prolegnas 2016 untuk kali ini. Namun tadi Ade juga menegaskan bahwa 4 poin yang harus disempurnakan dalam revisi Undang-Undang KPK merupakan ataupun dipastikan oleh DPR dan juga pemerintah betul-betul untuk menguatkan KPK. Berikut ini pernyataan dari Ketua DPR RI Ade Komarudin. Undang-Undang Dasar 45 dan kami telah bersepakat untuk menunda membicarakan sekarang ini, tetapi tidak menghapus dalam daftar Prolegnas. Waktu akan dipergunakan untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kami bersama pemerintah sama sepakat tentang 4 poin yang menjadi concern untuk dilakukan penyempurnaan itu, dan sesungguhnya sangat bagus untuk menguatkan KPK di masa yang akan datang, namun perlu waktu untuk menjelaskannya kepada seluruh. Robert dan pemirsa, penundaan revisi Undang-Undang KPK ini bukan untuk yang pertama kalinya, tapi penundaan kali ini merupakan yang kedua kalinya. Karena sebelumnya pada 2010 lalu saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu Partai Demokrat sebagai partai penguasa juga sempat memajukan revisi Undang-Undang KPK ini walaupun harus ditunda kembali seperti sekarang ini. Demikian laporan dari Kompleks Istana Kepresidenan. Robert, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas informasi Anda. Usai berkonsultasi dengan Presiden mengenai revisi Undang-Undang KPK, hari ini pimpinan KPK bertemu dengan anggota Komisi 3 DPR. Kita bergabung bersama rekan kami Eva Wondo langsung dari Gedung KPK di Jakarta. Eva, apa saja hasil pertemuannya? Ya Robert, hari ini seluruh anggota Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya tadi sebelum ini, Komisi 3 DPR RI maksud tujuannya yaitu untuk meninjau gedung KPK yang baru yang rencananya akan mulai difungsikan pada pertengahan Maret mendatang. Sebelum melakukan kunjungan atau meninjau di gedung KPK yang baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI melakukan pertemuan secara singkat dan tertutup dengan pimpinan KPK. Namun memang hingga saat ini belum ada
pernyataan resmi dari pimpinan KPK terkait dengan hasil pertemuan secara singkat dan tertutup yang dilakukan dengan Komisi 3 DPR RI. Dan rencananya dari pimpinan KPK akan menyelenggarakan konferensi pers terkait dengan apa saja hasil pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI. Robert? Eva, lalu apakah ada tanggapan dari pimpinan KPK tentang revisi Undang-Undang KPK yang ditunda pembahasannya? Sebentar lagi akan ada konferensi pers. Ya, Robert, Jadi terkait setelah dengan beliau dari pernyataan Komisi 3 Presiden mengunjungi Joko gedung, Widodo yang akan akan ada menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK ini, dari pimpinan KPK Laude Muhammad Syarif menyatakan mengapresiasi pernyataan Presiden yang akan menunda revisi Undang-Undang KPK, dan hal tersebut juga diamini oleh sejumlah anggota DPR RI dari Komisi 3 yang menyatakan apresiasinya terhadap keputusan Presiden yang akan menunda revisi Undang-Undang KPK. Dan berikut pernyataan dari Laude Muhammad Syarif, pimpinan KPK, dan juga Ruhut Sitompul, anggota DPR RI Komisi 3 dari Partai Demokrat. Apabila tetap ini dipaksakan, rugi bagi Pak Jokowi juga kok. Oke. Karena keliling janji-janji politik kami waktu kampanye akan memperkuat KPK. Konkretnya, Bang, untuk sikap Jokowi sendiri harus apa, Bang? Iya, Konkret aja, Bang. konkret harus menolak revisi itu. Oh, jangan ditanggapi untuk adanya revisi begitu? Oh iya, karena begini ya, saya ingin katakan, Pak Jokowi itu yang memilih dia siapa? Rakyat. Rencananya Sebagian ini besar. DPR akan membahas revisi Undang-Undang KPK, termasuk juga pernyataan dari pemerintah atau Presiden terkait dengan pernyataan yang akan menunda revisi Undang-Undang KPK pada Selasa 23 Februari 2016 esok. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Eva Wondo atas informasi Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta.